Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang sangat baru terkait dengan terbitnya Perban PT tentang instrumen akreditasi untuk perguruan tinggi, yaitu instrumen terbaru yang melalui penilaian asesor. Jadi bukan yang otomasi ya. Kalau yang otomasi memang sudah keluar sebelumnya. Nah, tetapi yang melalui penilaian asesor ini instrumennya baru saja terbit. Nah, di manakah instrumen tersebut bisa kita lihat atau kita dapatkan? Silakan teman-teman berkunjung ke website Ban PT. Ini sudah ada di halaman website tersebut ya. Silakan diketik nanti seperti ini. banpt.or.id, kemudian pilih ke menu peraturan. Nah, di sini teman-teman pilih yang peraturan Ban PT. Kita klik ya. Nah, kebetulan ini sudah halaman yang terbaru, yaitu Perban PT yang kita cari, yaitu instrumen akreditasi ulang atau reakreditasi perguruan tinggi untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Nah, di sini ada banyak lampiran. Yang pertama adalah Perban PT-nya, kemudian ada lampiran-lampirannya ya, mulai dari lampiran 1, 2, kemudian 3 ini terbagi menjadi 3B sampai 3H, dan terakhir adalah lampiran 4A dan 4B. Nah, teman-teman silakan nanti ini bisa diunduh satu persatu dengan cara mengklik dulu seperti ini. Nah, muncul halamannya, terus kemudian di bagian kanan atas ini ada tombol download. Nah, silakan diunduh satu persatu untuk keperluan persiapan ya bagi para pengelola perguruan tinggi untuk menyiapkan borangnya ya atau laporan evaluasi dirinya. Nah, kemudian kita lihat lampiran 1 misalnya di sini. Ini adalah naskah akademik ya. Ada 27 halaman ini. Kemudian lampiran 2-nya ini adalah kriteria, indikator, kemudian prosedur asesmen dan penilaian akreditasi. Nah, di sini nanti bisa dibaca isinya terkait dengan kriteria apa saja, yaitu ada 4 kriteria ya. Mulai dari budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi. Nah, kemudian ini titik berat penilaian. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada tabel indikator. Nah, di sini indikator. Jadi kalau dihitung jumlah nomor atau butir penilaiannya berdasarkan indikator ini, totalnya ada 39. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada desain penilaian seperti apa, silakan nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian rubrik. Jadi rubriknya dulu kan ada 4, 3, 2, 1, 0. Nah, sekarang tidak ada seperti itu. Adanya adalah 1 untuk terpenuhi ya berdasarkan SNDikti, 0 kalau tidak terpenuhi berdasarkan SNDikti. Nah, gitu. Jadi skornya hanya 0 dan 1 atau istilahnya skalanya skala Goodman ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan perguruan tinggi dinyatakan terakreditasi jika seluruh kriteria dan indikatornya telah memenuhi SNDikti ya, yaitu penilaian untuk setiap butir indikator dan subindikatornya adalah 1. Sebaliknya, perguruan tinggi dinyatakan tidak terakreditasi jika tidak memenuhi SNDikti, yaitu ada indikator yang bernilai 0. Misalnya ada satu saja indikator yang bernilai 0, ya itu artinya tidak memenuhi SNDikti, sehingga dinyatakan tidak terakreditasi. Nah, seperti itu. Ini prinsip penilaiannya dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lampiran 3B. Ya, di sini adalah matrik. Ya, matrik penilaiannya ini kecil-kecil sekali, agak saya besarkan. Cuman masih tetap kecil. Ya, intinya di sini untuk perguruan tinggi akademik. Ya, ini 3B. Ya, yang 3B. Nah, ini butirnya ada 39 sampai ini. Nah, 39. Nah, kemudian yang 3C, ya 3C ini juga masih perguruan tinggi akademik, ya.
perguruan tinggi akademik, kemudian 3D. Nah, ini 3D untuk vokasi. Ya, vokasi. Ya, ini ada vokasinya. Kemudian 3E masih vokasi. Ya, masih vokasi. Kemudian 3F ini perguruan tinggi PJJ, ya. Kemudian 3G ini PTKL, perguruan tinggi kementerian lainnya. Kemudian 3H ini vokasi lagi. Kemudian yang 4A ini adalah buku 4, yaitu panduan penyusunan LED-nya. Dan yang terakhir 4B adalah buku 4 panduan penyusunan LKPT-nya. Nah, begitu ya teman-teman, sudah lengkap semuanya. Silakan bisa diunduh masing-masing untuk mempersiapkan diri melakukan penyusunan borang sesuai dengan instrumen terbaru ini. Nah, penjelasan mengenai matrik penilaian tadi yang berbeda-beda itu ada penjelasannya di pasal-pasalnya. Ya, di sini kita lihat di pasal 1 ayat 2. Ya, khususnya di bagian yang ketiga ini, sistem dan acuan penilaian. Di ayat 2-nya yaitu IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 naskah akademik, kemudian yang kedua adalah kriteria, indikator, dan prosedur asesmen, termasuk penilaian ya, tadi ada di judul penilaiannya. Nah, ini acuan penilaian atau matrik ya, yang dulu sering kita sebut matrik penilaian, sekarang diistilahkan dengan acuan penilaian. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis. Nah, mulai yang pertama PTN Badan Hukum. Kemudian yang kedua PTN Akademik. Nah, kemudian yang ketiga PTS Akademik, yaitu yang swasta. Kemudian yang keempat PTN Vokasi, ya. Kemudian yang kelima PTS Vokasi. Kemudian yang keenam PJJ atau Pendidikan Jarak Jauh. Kemudian yang ketujuh Kementerian Lain. Dan yang kedelapan Akademi Komunitas. Nah, ini penjelasan dari masing-masing matrik penilaian tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian panduan penyusunannya itu ada 2, yaitu LED dan juga LKPT. Kemudian IAPT 4.0 digunakan oleh BANPT untuk melakukan akreditasi perguruan tinggi, yaitu yang pertama yang memiliki status terakreditasi sementara, ini berarti PT baru. Kemudian yang diduga mengalami penurunan mutu. Kemudian yang ketiga yang mengalami kasus lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat 4-nya tata cara pengajuan dan mekanisme akreditasi dengan menggunakan IAPT 4.0 diatur lebih lanjut oleh Dewan Eksekutif BANPT. Nah, untuk pasal 2, peraturan BANPT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ini tanggalnya 19 Desember 2024. Kemudian pemberlakuan IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan peraturan BANPT nomor 12 tahun 2023 tentang mekanisme penetapan dan pemberlakuan instrumen akreditasi yang telah diubah dengan Perban PT nomor 26 tahun 2024 tentang perubahan atas Perban PT nomor 12 tahun 2023, yaitu pemberlakuan APT 4.0 dilakukan oleh BANPT paling lama 6 bulan setelah peraturan BANPT ditetapkan. Kemudian yang kedua, BANPT menyelenggarakan sosialisasi dan uji coba IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada huruf A sebelum diberlakukan. Nah, pada saat IAPT 4.0 mulai berlaku, peraturan BANPT nomor 3 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi dan BANPT nomor 7 tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.